Shalom, Jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat datang kembali dalam kebaktian di GKP Jemaat Bekasi. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama dengan tema Ketaatan Melakukan Perintah Sang Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam kondisi yang ada seperti sekarang ini membuat kita belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, dan tetap waspada terhadap pandemi yang tetap berlangsung. Dengan menjaga, melakukan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan untuk tetap memakai masker, tetap jaga jarak, itu kita dapat melakukan ibadah dengan baik. Dan untuk warta jemaat dapat dilihat melalui grup-grup WA jemaat dalam bentuk soft copy. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita memulai kebaktian kita untuk memasuki saat teduh. Sambil bangkit berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 18. Jemaat Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Mari kita menyampaikan ungkapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu membuat kami boleh kembali beribadah di gedung gereja. Kami kembali dengan sukacita dan pengharapan agar hidup yang terjadi dan berlangsung boleh tetap ada dalam damai sejahtera-Mu yang indah. Ya Tuhan, kiranya dalam anugerah indah ini, kami boleh diubahkan melalui ibadah dan firman, sehingga kami boleh hidup dalam ketaatan kepadamu. Ya Tuhan, sertailah kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam keterbatasan kita saat ini, kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadirat Tuhan, ungkapkan segala kebersalahan dan dosa kita, sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu, marilah kita ambil saat teduh. Ya Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan, yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami, dengarkanlah doa dan pengakuan kami. Amin. Jalani hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas jalan busur angin kasih yang kekal. Habis hujan tapak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah berkenan mengampuni dosanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Pada minggu ini firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 35 hingga 38. Kejadian 24 ayat 35 hingga 38. Kita persiapkan terlebih dahulu.
Marilah sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami umat-Mu yang pada hari ini boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus, bersama saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah masing-masing, menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan bagi kami. Kami pun menyambut firman-Mu dengan sukacita, karena kami menyadari firman-Mu lah yang menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa ada dalam anugerah keselamatan. Bersabdalah bagi kami, dan bimbinglah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab, Kejadian 24 ayat 35 hingga 38. Begini firman Tuhan. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Begitupun bagi Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing. Semoga damai sejahtera Allah tetap menyertai kita semua. Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu bisa kembali beribadah di gereja? Senang ya, semangat, bersyukur, kita bersuka cita, walaupun tentu Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang harus kita patuhi bersama, ada banyak hal yang harus kita ikuti bersama sesuai dengan anjuran pemerintah, ada banyak keterbatasan, misalnya dari kita duduk biasanya penuh kehangatan ya, apalagi yang datang dengan keluarga seperti Pak Lamasi dan Ibu ya. Kalau bukan new normal, ini posisi duduk sedang musuhan ya, satu di ujung padahal satu keluarga. Tapi itulah bagian dari tatanan yang baru yang harus kita hidupi saat ini. Saya, Bapak Ibu biasa berjabat tangan, saling merangkul, tapi sekarang kita tidak bisa melakukannya lebih dulu.
saling menatap dari jauh, saling memberi hormat dari jauh. Itulah cara yang kita lakukan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah semua tatanan yang baru ini kita lakukan tetap dengan rasa syukur dan sukacita, karena tentu jauh lebih baik dari sebelumnya kita tidak bisa ke gereja. Kami sebagai pelayan-pelayan juga Bapak Ibu, 3 bulan lebih ketika melayani ibadah minggu, rekaman di gereja ini, yang kami lihat hanya bangku kosong. Mungkin Bapak Ibu melihat ada semangat, ada sukacita, padahal dari hati paling dalam ketika menatap kosong, berusaha untuk tetap bisa tersenyum, itu sebenarnya satu hal yang ya tidak bisa diceritakan juga ya, dengan kata-kata. Karenanya ketika pagi ini, walaupun belum semua bisa hadir, sangat bersyukur, sangat bersukacita, karena kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita pagi ini adalah tentang ketaatan. Maka saya mengingat sebuah cerita tentang bagaimana kita naik sebuah bis kota. Setiap orang yang naik bis kota, dia tidak akan pernah bertanya kepada sopirnya akan dibawa kemana. Bapak Ibu pernah naik bis kota, misalnya 09 ya, ke Senen, pernah bertanya mau dibawa kemana? Pak, saya mau dibawa kemana? Saya yakin nggak bertanya seperti itu. Karena apa? Karena kita yakin kita punya tujuan, kita naik bis yang tepat, maka sopir itu akan membawa ke tempat tujuan. Bahkan banyak juga, termasuk saya, kalau naik bis, ya bis kota, antar kota, begitu naik, nggak lama biasanya saya tidur ya. Misalnya mau rapat ke kantor Sinode di Bandung. Paling baru rest area yang Tambun, saya udah tidur. Sampai-sampai sudah di terminal Lewi Panjang begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yakin bis ini akan tiba di tempat tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ironisnya dalam cerita yang saya baca, mengapa kadang justru kepada Tuhan kita sering bertanya, Tuhan, aku ini mau dibawa kemana sih? Tuhan, kok hidupku seperti ini? Maunya Tuhan apa? Padahal kepada sopir bis kota saja kita tidak bertanya. Karena apa? Karena kita yakin. Artinya, seringkali kepada Tuhan, kita belum sepenuhnya yakin. Apalagi ketika jalan yang kita lalui tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bicara tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu berarti keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dirancangkan Tuhan, itu semua adalah untuk kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tokoh Abraham disebut sebagai bapa orang percaya karena menunjukkan ketaatan yang begitu indah. Mengapa saya sebut begitu indah? Dalam bacaan kita paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Pertama, Abraham menunjukkan ketaatan di setiap waktu dan keadaan. Dari mulai nol, Abraham diminta untuk keluar dari tanah kelahirannya, sampai dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Baik harta kekayaan maupun dikatakan memiliki budak laki-laki dan perempuan. Ini simbol kekayaan pada saat itu. Memiliki hamba, memiliki budak. Dan
diberkati juga seorang anak laki-laki. Bagi orang Israel, seorang anak laki-laki adalah harta yang paling berharga. Bahkan ia terima ketika sudah tua, ketika istrinya pun sudah lewat masa kesuburannya. Itu semua terjadi. Tetapi Abraham tidak taat baru ketika dia sudah punya segalanya. Dari nol, dari masa susah, dari ketika dia harus berjuang, Abraham menunjukkan ketaatan. Bahkan ketika Tuhan meminta anaknya untuk dikorbankan, Abraham pun tetap taat. Itulah ketaatan Abraham. Ketaatan di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Mari kita nyatakan juga dalam hidup kita. Taat di setiap waktu dalam segala keadaan. Yang kedua, saudara-saudara, ketaatan Abraham menjadi teladan bagi seisi rumahnya, termasuk hambanya. Karena sang tuan taat, maka seisi rumahnya taat, termasuk hamba-hambanya juga taat. Bukankah ini juga yang kita rindukan? Seisi rumah kita menjadi keluarga yang hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang tua, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam ketaatan, bukan hanya untuk diri kita, tapi sungguhnya kita sedang memberi teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan saat ini, dari hal yang sederhana misalnya mengenakan masker, cuci tangan, kalau kita sebagai orang tua tidak melakukannya, bagaimana anak-anak mau melakukannya? Itu dalam tatanan normal yang baru. Kalau kita tidak jaga jarak, bagaimana anak-anak kita juga melakukannya? Apa yang kita lakukan itu yang dilihat, itulah yang akan dilakukan juga oleh seisi rumah kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara dalam hal beriman. Ketika anak-anak kita melihat sosok ayah yang tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, maka anak-anak kita melihat itulah teladan yang baik. Tapi kalau anak-anak tidak melihat itu, ketika guru sekolah minggu berkata, adik-adik di rumah rajin ya berdoa, rajin ya baca Alkitab, mungkin dalam hatinya berkecamuk. Orang bapak saya aja nggak pernah baca Alkitab. Ibu saya aja nggak pernah berdoa. Mau makan ya makan aja. Bagaimana anak kita akan tumbuh dalam ketaatan? Nah, Abraham memberikan satu keteladanan yang indah. Ketaatannya juga menghadirkan ketaatan seisi rumahnya, bahkan hamba-hambanya. Yang ketiga dan terakhir, ketaatan Abraham melahirkan sikap hormat dan menghargai orang lain, patuh pada norma-norma, tidak memaksakan diri, tidak bertindak semena-mena hanya untuk kepuasan diri. Teks kita bicara secara spesifik tentang bagaimana Abraham mencari pendamping bagi anaknya. Dan hambanya yang diminta diutus untuk mencari, karena yang akan menjadi istri bagi anaknya haruslah seorang Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu di tempat di mana mereka tinggal tidak kekurangan gadis perempuan. Mau yang cantik, mau yang rambut panjang, mau yang kaya dan sebagainya ada. Tetapi Abraham hidup dalam norma dan dia mengajak seisi rumahnya untuk taat pada norma itu. Ketaatan melahirkan kepatuhan pada norma-norma yang harus kita jaga bersama. Seperti kita saat ini, kita lahir dengan identitas kita. Saya orang Sunda, ada Opung Hutajul orang Batak, ada Opa Aris orang Toraja. Kita lahir dalam tradisi, dalam budaya kita masing-masing.
Siapa yang mau menjaga budaya itu kalau bukan kita? Maka Abraham menjadi contoh. Ketaatan kepada Tuhan juga melahirkan bagaimana dia respect, bagaimana dia menghargai norma-norma, tradisi, budaya yang dia pandang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam hidup kita sekarang, banyak sekali orang yang menerobos rambu-rambu. Mudah sekali menerobos apa yang selama ini sudah dijaga oleh orang tua dan leluhur kita. Coba kita lihat anak-anak kita. Bagaimana cara mereka menyapa kita sebagai orang tua? Mungkin karena seringnya dilihat film barat, kalau budaya barat manggil orang tua ya nama saja ya. Joni misalnya ya. Kalau kita mendengar itu mungkin yang dipanggil temannya atau adiknya. Kalau ternyata Joni itu nama orang tuanya, mungkin kita akan berkata, "Weh, gimana sih kamu?" Ya. Kualat loh gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah masyarakat yang mulai longgar menjaga norma, menjaga budaya, maka kita harus kembali menegakkan itu. Karena kita yakini dengan kita patuh, maka ada ketertiban, ada keharmonisan. Generasi demi generasi yang tua dan yang muda. Itulah bagian dari ketaatan yang dinyatakan oleh Abraham yang kiranya juga kita lakukan di tengah kehidupan kita saat ini. Ketika saya tidak menghampiri Bapak Ibu, tidak cipika-cipiki kepada opung, oma, opa, bukan berarti kami sebagai tim gembala gak respect, tidak hormat, tapi itulah cara menghormati saat ini. Pak Pendeta Wahyu menyampaikan hal itu. Itulah cara menghormati dan menghargai sesama kita, supaya kita tetap sehat. Amin. Menutup firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 18 berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Bukankah kita merindukan mata Tuhan tertuju kepada kita, selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita? Maka takut akan Dia, berharap akan kasih setianya dalam ketaatan. Itulah yang harus kita lakukan saat ini. Selamat merayakan kasih Tuhan dalam ketaatan seperti Abraham. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satukan hati dalam doa. Allah yang penuh kasih,
Tuhan yang memperkenankan kami kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus, walaupun belum sepenuhnya hadir di gereja, dan ada banyak keterbatasan, ada serangkaian aturan yang harus kami taati. Kami yakini itu semua untuk kebaikan, maka kami belajar untuk mentaatinya. Sebagaimana firman yang telah menyapa kami untuk hidup dalam ketaatan, Abraham memberikan teladan yang indah. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Tuhan, kini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Bagi Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Utapea, Ibu Lea Raymond Oktosea, Ibu Atik Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Ibu Setia Dewi Haryanja, Bapak Talib Sule, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Cipto Yudi Harja, Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Surya di Pakpahan, anak kami Dustin, Saudari Yohana Sinambela, Ibu Elvi Derina, Bapak RC Rumate, Ibu Saimi Niman, Bapak Lorenz Petonengan, Bapak Tony Pardede. Tuhan yang senantiasa berkenan hadir untuk terus menguatkan, menopang baik saudara kami yang sakit, begitupun keluarga yang mendampingi dan merawat. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih berjuang untuk keluar dari setiap persoalan pergumulan hidup, terlebih dalam perekonomian keluarga, karena begitu sulitnya kami bekerja, berusaha, karena situasi kondisi yang ada saat ini. Namun kami percaya Tuhan peliharakan kehidupan kami. Tuhan menolong kami untuk mengatasi setiap persoalan yang kami alami. Bapa di sorga, berkati juga bagi anak-anak kami, mereka yang saat ini mempersiapkan untuk naik kelas, masuk ke sekolah yang baru, anak-anak kami yang kuliah, sedang menyusun skripsi, akan menghadapi sidang, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan menolong mereka agar di tengah keterbatasan yang ada, mereka tetap boleh menjadi generasi yang unggul. Mereka boleh menjadi generasi yang memberkati bangsa, negara, persekutuan, dan keluarganya. Karena Tuhan mau pakai mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi persekutuan kami yang boleh kami awali minggu ini, kembali beribadah di gereja untuk 4 jam kebaktian yang ada, agar semua boleh berjalan dengan baik. Begitupun bagi saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah, agar mereka juga tetap merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami akan berpisah kembali satu dengan yang lain. Kami menyerahkan baik perjalanan kami pulang ataupun aktivitas keseharian kami. Hari esok ketika kami kembali bekerja, kami kembali dalam rutinitas kami. Biarlah Tuhan selalu menaungi kami dengan kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemerintah. Berkati ada banyak orang yang terus berjuang sehingga dampak dari pandemi ini boleh semakin diminimalkan, agar baik kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan keselamatan bangsa ini boleh menjadi prioritas utama. Bapa di dalam sorga, berkati juga dalam rencana perjamuan kudus hari PIGKP pada minggu ketiga Juli, biarlah semua juga boleh berjalan dengan baik. Begitupun bagi agenda pelayanan di tengah jemaat Tuhan, khususnya dalam ibadah minggu dan ibadah digital streaming bagi KRT dan kategorial juga tetap
boleh berjalan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Segala doa dalam hati kami bawa kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan setia mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mohonkan doa ini, dan bersama kami manjatkan pula doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebaktian new normal saat ini, jemaat dihimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless atau melalui QR Code dengan scan barcode yang telah tersedia di hadapan jemaat, atau melalui transfer ke nomor rekening GKP Bekasi. Namun, tetap melakukan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah dan juga yang telah disepakati. Bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahan ke depan dan memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Kotak putih adalah kas jemaat 1 dan 2, lalu kotak adalah kas pembangunan GKP Bekasi. Dengan tetap menjaga jarak, demikianlah info yang disampaikan, mohon pengertiannya. Terima kasih. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 14 berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pujian persembahan. PKJ Kidung Jemaat 314. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami adalah anugerah yang begitu indah, sehingga kami juga diajar untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang dapat kami berikan. Kiranya dapat berkenan untuk dipakai Tuhan bagi kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dalam pelayanan, sukacita, dan kasih.
Inilah doa dan pengharapan kami dalam kesungguhan kepadamu. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 376 sebagai pujian penutup pada minggu ini. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan lakukanlah firman Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Maka Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih karunia dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat, silakan ambil saat teduh sejenak. Sambil diiringi lagu tema, jemaat dipersilakan untuk pulang melalui pintu-pintu yang telah disediakan. Untuk zona duduk yang zona merah, silakan lewat pintu depan. Untuk zona biru, lewat pintu belakang. Dan yang dari atas, mohon keluar lewat pintu samping. Atas perhatiannya, kami mengucapkan